Nah, sekarang kita udah dapatkan pengertian dari jarak tadi, yaitu panjang atau jauh antara dua benda atau tempat. Nah, sekarang kita bercerita tentang hasil pengukuran jarak, ya. Kenapa di sini dibuat selalu bernilai positif? Ya karena misalnya gini, dari Jakarta ke Surabaya itu ada jarak ya. Nah, jaraknya misalnya 200 km. Nah, itu dari Jakarta ke Surabaya. Nah, sekarang dari Surabaya ke Jakarta, ya kembali mundur ya. Itu jaraknya berapa? Ya tetap 200 km. Nah, berarti hasilnya selalu positif walaupun dia mundur, ya kan? Nah, itulah bercerita tentang hasil pengukuran jarak. Nah, artinya apa? Artinya nilai mutlak suatu bilangan adalah selalu positif. Ya, kita catatkan kembali. Jadi udah dapat ya. Ini artinya nilai mutlak suatu bilangan adalah selalu positif. Nah, seperti yang Ibu kasih contoh tadi ya, jarak antara Jakarta dengan Surabaya ya. Dari Surabaya ke Jakarta juga hasilnya pengukurannya pasti sama. Kalau jaraknya 200 km pasti kebalikannya juga tetap 200 km. Nah, itu contohnya. Jadi di sini nilai mutlak itu berarti selalu nilainya positif. Ingat, nilai mutlak itu hasilnya selalu bernilai positif. Ya, misalnya nih contoh ya. Misalnya Ibu kasih contoh. Nilai mutlak X kan hasilnya X ya, positif X. Nah, kemudian kalau misalnya nilai mutlak dari min 2 atau negatif 2 ya, pakai bar ya, ini bar namanya, atau nilai mutlak negatif 2 itu sama dengan 2. Jadi kalau misalnya nilai mutlak positif 2 ya hasilnya tetap 2. Kan udah dikatakan nilai mutlak suatu bilangan adalah selalu positif. Jadi dia selalu positif, hasilnya selalu positif ya. Jadi Bu, kalau misalnya nanti ketemu hasilnya yang nilainya itu negatif, bisa nggak Bu? Nah, Ibu kasih satu ketentuan ya, yang mana ketentuannya itu sebagai berikut. Nih, ketentuan nilai mutlak bilangan real. Nah, ketentuannya ya. Jadi nilai mutlak di X ya. Ini untuk nilai mutlak bilangan real X ya. Nah, ditulis nilai mutlak X. Nah, di sini akan berlaku ya. Misalnya hasilnya itu positif X. Nah, positif X ini berlaku jika X lebih besar atau sama dengan 0 ya. Lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X akan menghasilkan negatif X jika ya, ini berlaku jika X-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini dia ketentuannya ya. Nah, untuk lebih paham lagi tentang konsep nilai mutlak, Ibu kasih satu contoh ya. Contoh lah ya, satu contoh. Setelah contoh ini Ibu kasih latihan ya. Contoh